Assalamualaikum semuanya. Pada Desember 2015, polisi Jepang menutup kasus kematian dengan salah satu kesimpulan paling aneh yang bikin warga Jepang ini marah. Seakan-akan polisi ngerendahin logika masyarakat Jepang. Bayangin aja, ada seorang pria ditemukan tewas di apartemennya. Yang mengerikan bukan hanya kematian korban, tapi wajahnya. Wajahnya hilang total. Kulit, hidung, daging, semuanya hilang. Hanya menyisakan tengkorak putih yang bersih. Dan polisi bilang, oh itu karena ulah anjing peliharaannya yang kelaparan karena telat nggak dikasih makan 1 kali. Anjing peliharaannya itu jenis Chihuahua. Hari ini saya akan ngebahas kasus Yoshi Tsuchida. Kita mulai di tanggal 12 November 2015 di Hamura City, Jepang. Itu adalah daerah pinggiran Tokyo yang biasanya sangat tenang, tempat di mana orang-orang hidup dengan rutinitas yang santai, damai. Pada sore hari sekitar jam 5.30 di sebuah apartemen kecil di lantai 3, seorang remaja bangunin ayahnya. Si remaja dan ayahnya itu habis istirahat karena shift malam. Udah 12 jam istirahat, tapi si ayah belum bangun. Jadi si anak ngebuka pintu kamar. Kondisi kamar itu gelap. Si anak ngelihat ayahnya telentang di atas kasur lantai, kayak lagi tidur. Tapi ada satu hal yang aneh. Ada kantong plastik biru di atas kepalanya, plastik sampah. Awalnya mungkin remaja itu mengira kalau ayahnya lagi bercanda. Tapi saat remaja itu mendekat, dia ngelihat plastik itu robek di bagian tengah. Dan dari balik robekan itu, dia ngelihat sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Dari lubang di plastik itu yang seharusnya ada wajah ayahnya, yang ada hanyalah tulang. Kulitnya hilang total dari dahi sampai dagu. Hidungnya rata, hanya matanya yang tersisa, terbuka lebar, menatap ke langit-langit. Anaknya yang syok itu langsung menelpon polisi. Polisi datang, tapi saat polisi masuk, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Gak ada darah. Kalau wajah seseorang itu dikulitin, seharusnya ada genangan darah di mana-mana kan, karena arteri wajah itu sangat sensitif. Tapi di sini lantainya bersih, seolah-olah wajah itu hilang dengan cara yang sangat rapi dan dilakukan setelah korban meninggal. Tapi siapa korban ini? Namanya Yoshi Tsuchida, usia 39 tahun. Untuk lebih paham tentang kasus ini, kita harus mundur ke belakang, karena Yoshi ini bukan pria biasa. Yoshi lahir tahun 1977 sebagai seorang perempuan. Tapi sejak kecil, Yoshi tahu ada yang gak beres dengan dirinya. Dia ngerasa terjebak di tubuh gender yang salah. Di Jepang, yang saat itu masih sangat konservatif, keinginan Yoshi untuk mengubah gender sulit tercapai. Tapi Yoshi tetap berusaha. Sampai akhirnya Yoshi melakukan operasi transgender dari perempuan ke laki-laki. Teman-temannya menggambarkan Yoshi sebagai sosok yang maskulin banget. Walaupun tingginya hanya 150 cm, badan Yoshi tegap, berotot, banyak tindikan. Yoshi bekerja di klub malam di Tokyo sebagai bartender, juga sopir truk dan promotor klub. Yoshi adalah tipe orang yang dicari orang lain saat butuh bantuan atau saran. Tapi di balik semua itu, hidup Yoshi ini terasa hampa. Sampai akhirnya Yoshi ini bertemu dengan seseorang yang dia anggap adalah belahan jiwanya. Sebut aja pasangan ini Hana Misaki. Hana Misaki ini nama samaran yang sering digunakan di forum true crime. Nah, hubungan mereka ini ya unik banget. Hana adalah seorang transpuan. Dia lahir laki-laki tapi merasa dirinya adalah perempuan. Secara fisik mereka kontras banget. Tinggi Hana 180 cm, jauh lebih besar dan tinggi daripada Yoshi. Karena di Jepang pernikahan sesama jenis itu ilegal, mereka ngelakuin hal yang sangat Jepang. Yoshi mengadopsi Hana sebagai anaknya. Itu adalah trik hukum agar mereka bisa tinggal bareng, punya hak waris dan diakui sebagai keluarga di atas kertas. Jadi di mata hukum mereka adalah ayah dan anak, tapi di dalam apartemen itu mereka adalah sepasang kekasih. Cinta mereka awalnya indah, tapi perlahan berubah toksik. Tetangga sering dengar pertengkaran pasangan itu dari balik tembok. Bukan sekedar debat kecil, tapi pertengkaran hebat. Bahkan disebutnya perkelahian. Ada satu insiden di klub tempat mereka kerja. Ada pelanggan yang menggoda Hana.
Yoshi marah. Tapi anehnya, Hana justru marah pada Yoshi karena dianggap mengganggu pelanggannya. Di depan orang banyak, Hana yang tubuhnya jauh lebih besar menendang wajah Yoshi berulang kali dengan sepatu hak tinggi sampai Yoshi ini bersimbah darah. Kekerasan itu terus berlanjut. Bulan Agustus, Hana lapor ke polisi karena dicekik Yoshi. Bulan November, Yoshi lapor ke polisi karena dipukul Hana. Mereka terjebak dalam siklus kekerasan yang ekstrim. Dan puncaknya adalah pagi hari tanggal 12 November itu. Mereka pulang jam 5.30 pagi setelah bertengkar lagi. Hana mengaku langsung tidur di kamar sebelah. Dan 12 jam kemudian, Hana menemukan Yoshi udah nggak punya wajah. Baik, karena kita udah paham nih tentang latar belakangnya, sekarang kita masuk ke investigasinya. Bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Polisi melakukan otopsi, dan hasilnya Yoshi tewas karena overdosis etozalam, sejenis obat tidur yang emang sering dia konsumsi. Gak ada tanda-tanda perlawanan, gak ada luka tusuk di tubuhnya. Tapi apa kabar dengan wajah Yoshi yang hilang? Di apartemen itu, Yoshi memelihara seekor anjing Chihuahua dan seekor anjing ras campuran. Polisi menemukan sedikit darah di hidung anjing-anjing itu. Berdasarkan hal itu, polisi mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan polisi itu kayak gini. Karena anjing-anjing itu telat makan 1 kali, mereka kelaparan. Jadi mereka memakan wajah pemiliknya yang udah meninggal. Tunggu dulu. Coba kita pakai logika kita. Pertama, kita bicara soal anjing Chihuahua. Apakah anjing sekecil itu punya insting predator untuk ngabisin seluruh wajah manusia dalam 12 jam hanya karena telat makan siang? Kedua, wajah Yoshi ditutupi plastik sampah. Kenapa anjing-anjing itu harus bersusah payah untuk ngerobek plastik jika ada tangan dan leher Yoshi yang bisa dimakan dan lebih mudah dijangkau? Ketiga, bekas luka di wajah Yoshi awalnya disebut oleh tim forensik sebagai potongan yang sangat rapi, seperti menggunakan pisau bedah. Gigitan anjing biasanya berantakan, nggak rata. Seharusnya banyak robekan besar. Keempat, nggak ada darah. Dengan statement polisi itu, masyarakat Jepang marah. Banyak yang ngerasa polisi sengaja menutup kasus itu dengan cepat karena gak ingin ribet dengan kasus kekerasan di komunitas transgender yang saat itu masih dianggap tabu oleh otoritas. Dengan semua keanehan itu, ada satu pertanyaan besar yang gak pernah dijawab polisi. Di mana sisa kulit wajah Yoshi? Kalau anjing memakannya, seharusnya ada sisa-sisa di perut mereka atau di sekitar TKP. Tapi kulit itu hilang tanpa jejak. Lalu muncul teori yang lebih gelap di forum-forum internet Jepang. Beberapa ahli psikologi kriminal berpendapat bahwa itu adalah kasus pencurian identitas. Si pelaku mungkin merasa sangat terobsesi dengan Yoshi, sehingga dia ingin mengambil nyawanya. Ada spekulasi mengerikan bahwa kulit itu dibawa pergi sebagai kenang-kenangan. Atau lebih buruk lagi, dimakan oleh manusia sebagai ritual simbolis untuk menyatu. Hana, sebagai orang yang ada di TKP saat kejadian, tentu aja jadi tersangka utama di mata publik. Tapi karena nggak ada bukti fisik kalau Hana ini memaksa Yoshi minum obat tidur, dan apalagi polisi udah memantapkan teori anjing, Hana nggak pernah ditangkap. Hana menghilang dari publik. Akun Facebooknya dihapus, dan jejak digital kasus itu perlahan-lahan dibersihkan dari berita-berita utama. Kasus Yoshi Tsuchida ditutup dengan label bundir disertai dimakan hewan. Tapi bagi siapapun yang membaca detailnya, label itu terasa kayak kebohongan yang dipaksakan. Di agama saya, mengubah gender itu nggak boleh. Tapi kalau dalam konteks ini ya, kalau kita bicara Yoshi adalah pria yang menghabiskan hidupnya berjuang untuk diakui sebagai siapa dia sebenarnya. Dia berjuang melawan norma sosial demi identitasnya yang dia anggap benar. Tapi ironisnya, di akhir hayatnya, identitasnya, wajahnya justru dihilangkan secara paksa, dan kematiannya dianggap sebagai kecelakaan sepele karena hewan peliharaan. Apartemen di lantai 3 itu sekarang mungkin udah dihuni orang lain, tapi misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam 12 jam yang gelap itu tetap jadi misteri. Apakah pelakunya benar-benar anjing yang kelaparan, ataukah pelakunya manusia yang kelakuannya kayak anjing? Kalau menurut kalian gimana? Atau kalian punya teori sendiri? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.